Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang zakatu bahimatil an'am. Sudah kita bahas bahwasannya harta yang terkena zakat itu ada empat. Yang pertama adalah hewan ternak yaitu bahimatul an'am. Yang kedua az-zahabu wal fiddatu wal awraq an-naqdiyah, emas, perak dan mata uang. Yang ketiga adalah al-khariju minal ard, segala sesuatu yang dihasilkan dari perut bumi. Yang keempat adalah zakatu urudi tijarah, yaitu zakat dari hasil perdagangan. Sekarang kita akan membahas secara rinci tentang hewan ternak, tentang zakat hewan ternak. Kita akan bahas tentang nisabnya, tentang haulnya, tentang syarat-syaratnya, dan bagaimana cara pengeluaran zakatnya, dan hukumnya bagaimana. Akan kita bahas. Ya. Pertama, hukmuha wajibatun liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum mengeluarkan zakat bahimatul an'am adalah wajib ya bagi orang yang memiliki sapi, memiliki kambing, memiliki unta, sudah memenuhi syarat, maka wajib baginya mengeluarkan zakat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi ibilin wala ghanamin wala baqarin wa la yuaddi zakataha illa ja'at yawmal qiyamati a'zama ma takunu wa asmanahu. Tantahuhu biquruniha wa tatawuhu biazlafiha kullama nafidat ukhraha 'adat 'alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas." Ya, untuk lebih memudahkan saya akan saya membawakan terjemahannya ya. Ma min sahibi ibilin, tidaklah ya, tidaklah seorang pemilik unta, wala ghanamin, pemilik kambing, wala baqarin, dan pemilik sapi, la yuaddi zakataha, tidak membayar zakat ternaknya ya. Tidaklah seorang pemilik unta, seorang pemilik kambing, seorang pemilik sapi yang tidak membayar zakat ternaknya, illa ja'at yaumal qiyamati, melainkan pada hari kiamat kelak hewan-hewan ternaknya akan mendatanginya. Ya, jadi pada hari kiamat hewan-hewan ternaknya tersebut yang sudah mencapai nisab, yang sudah mencapai haul, yang sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakat, ya, akan tetapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka hewan-hewan ternaknya tersebut akan mendatanginya pada hari kiamat nanti dan dijadikan paling besar dan paling gemuk. A'zama ma takunu wa asmanuhu, dan hewan tersebut akan Allah rubah menjadi besar, menjadi gemuk ya. Kalau misalnya seorang tersebut dia di dunia memiliki kambing ya 100 ekor tapi kurus semuanya, akan tapi sayang tidak dikeluarkan zakatnya, maka sapi tersebut akan ya atau kambing tersebut akan dirubah menjadi besar. Ya, begitu juga kalau misalnya seseorang memiliki unta semuanya kurus, akan tapi sayang tidak dikeluarkan zakatnya padahal sudah memenuhi syarat yang lainnya, maka Allah dengan maha kemampuannya dan dengan segala kemaha kuatannya akan merubah sapi tersebut menjadi gemuk ya. Datang kepadanya menanduknya ya, tantahuhu, menanduknya, bikuruniha, tantauhu, menanduknya, bikuruniha, dengan tanduknya, wa tatauhu biazlafiha, dan menginjak-injaknya dengan kukunya, wa ta'a yata'u, artinya menginjak-injak. Kullama nafidat ukhraha 'adat 'alai ulaha, ya, lihat, setiap yang terakhir selesai menginjak-injaknya, maka yang pertama datang pula kembali menginjak-injaknya. Jadi bergiliran ya. Sapi-sapi tersebut, kambing-kambing tersebut, unta-unta tersebut akan akan bergiliran, akan mengulang-ulang ya. Setiap yang pertama selesai menginjaknya, ya, setiap yang terakhir dari hewan tersebut selesai menginjaknya, maka yang pertama tadi ya, yang sudah menginjak, yang sudah menanduknya, dia akan datang kembali untuk menginjak-injaknya. Sampai kapan siksaan, penginjakan dan penandukan ini berakhir? Demikianlah siksaan itu berlanjut sampai perkaranya diputuskan. Jadi di hari kiamat, sebelum seseorang tersebut dia masuk surga atau masuk neraka, ya, maka dia disiksa dulu
yang entah kita tidak tahu ya jarak antara orang tersebut disiksa di akhirat ya dengan cara ditanduk ya dan diinjak-injak dengan dia jelas atau tidak masuk neraka, diputuskan atau tidak ya masuk neraka atau masuk surga. Itu kita tidak tahu ya, mungkin bertahun-tahun apa bagaimana. Intinya siksaan seperti ini akan berlanjut sampai diputuskan dia memasuki surga atau neraka. Jadi hadis ini sebagai dalil tentang wajibnya menunaikan zakat hewan ternak bagi seseorang yang hewan ternaknya sudah mencapai nisab, kambing, sapinya atau untanya sudah mencapai nisab, maka wajib baginya untuk menunaikan zakatnya. Saya ulangi lagi, terjemahannya adalah tidaklah seorang pemilik unta, pemilik kambing, pemilik sapi yang tidak membayar zakat ternaknya, melainkan pada hari kiamat kelak hewan-hewan ternaknya akan mendatanginya dan dirubah ya hewan ternak tersebut menjadi besar dan menjadi gemuk, datang kepadanya menanduknya dengan tanduknya dan menginjak-injak orang tersebut dengan kukunya. Setiap terakhir selesai menginjak-injaknya, yang pertama datang pula kembali menginjaknya lagi. Demikianlah siksaan itu berlanjut sampai perkaranya diputuskan apakah masuk surga ataupun masuk neraka. Berikutnya adalah anwa'uha, hewan ternak yang terkena zakat. Anwa'uha, macam-macam hewan ternak yang terkena zakat. Yang pertama adalah unta. Ya, unta apa aja itu terkena zakat. Jenis-jenis unta apa aja terkena zakat semuanya. Begitu juga dengan sapi ya. Sapi ini termasuk hewan ternak yang terkena zakat. Hewan ternak, macam hewan ternak apa aja, baik itu limosin atau hewan ternak sapi limosin, sapi Jawa atau sapi Australia. Intinya semua jenis sapi itu terkena zakat. Berikutnya adalah kambing. Kambing apa saja itu terkena zakat. Kambing etawa, kambing domba, kambing kacangan atau kambing Jawa itu semuanya terkena zakat. Jadi macam-macam hewan ternak. Hewan ternak itu kan banyak. Ada ayam, ada itik, ada soang, ada kuda misalnya. Ya, apakah semua hewan ternak terkena zakat? Jawabannya adalah tidak. Yang terkena zakat adalah unta, sapi, dan kambing. Ya, jadi kalau kalian punya ayam 1.000 ekor itu tidak terkena zakat. Kalau kalian punya soang, punya itik 20.000 ekor tidak terkena zakat. Tapi kalau kalian punya unta, punya sapi, dan punya kambing ya mencapai nisab, mencapai haul, intinya sudah memenuhi syarat, maka wajib terkena zakat. Jadi kalau misalnya saya tanya sebutkan hewan ternak yang terkena zakat, maka jawabannya adalah unta, sapi, dan kambing. Kalau misalnya ada pertanyaan, apakah hewan ternak yang lainnya terkena zakat kalau sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul? Maka jawabannya tidak. Ya, kalau misalnya kalian tadi ya punya ayam, punya itik, punya soang 20.000 ekor atau misalnya 1.000 ekor ya tetap tidak dikeluarkan zakatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.